Inilah 8 jembatan megah kado istimewa dari Presiden Joko Widodo untuk Indonesia. Di dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur berlangsung sangat pesat, termasuk pembangunan jembatan. Tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah atau daerah, sejumlah jembatan megah yang telah dibangun di berbagai provinsi juga kerap menjadi ikon untuk daerah tersebut dan jadi kebanggaan tersendiri untuk warga setempat. Lantas jembatan apa sajakah yang dimaksud ini? Berikut ini adalah 8 jembatan spektakuler di era Presiden Joko Widodo yang menjadi ikon dan kebanggaan bagi penduduk sekitar jembatan. Namun sebelum melanjutkan menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa share dan berikan komentar di akhir penayangan. Yang pertama kita mulai dari Jembatan Merah Putih. Jembatan Merah Putih merupakan jembatan terpanjang di wilayah Indonesia bagian timur. Jembatan ini memiliki panjang 1140 meter. Jembatan yang dibangun pada 17 Juli 2011 ini menelan biaya APBN senilai 792 miliar rupiah. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 April 2016, jembatan ini menjadi ikon kota Ambon sekaligus sebagai kebanggaan masyarakat Maluku. Lalu yang selanjutnya ada Jembatan Sealala. Jembatan Sealala merupakan jembatan yang terletak di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Jembatan ini memiliki panjang 850 meter. Diresmikan pada tanggal 21 Oktober 2019, jembatan ini menghabiskan biaya sebesar 278 miliar. Di balik besarnya nominal tersebut, ternyata jembatan ini memiliki sejumlah fakta-fakta menarik. Fakta pertama, jembatan ini dibangun dengan inovasi dan teknologi tinggi, tahan terhadap guncangan gempa, dan mampu bertahan sampai 100 tahun ke depan. Fakta yang kedua, Jembatan Sealala merupakan jembatan kabel steel dengan struktur melengkung pertama di Indonesia. Lalu selanjutnya ada Jembatan Soekarno. Jembatan Soekarno merupakan jembatan yang terletak di Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Jembatan ini memiliki panjang 1127 meter. Pembangunan jembatan ini menelan biaya sekitar 328 miliar rupiah. Perlu kita ketahui kalau jembatan ini termasuk proyek mangkrak yang dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana pembangunan awal jembatan ini dilakukan sejak masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri, yaitu pada tahun 2003 silam. Setelah 12 tahun mangkrak dan akhirnya diresmikan pada tahun 2015, kini Jembatan Soekarno sudah menjadi salah satu ikon kota Manado dan banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar untuk hanya sekedar berwisata, melihat pemandangan kota Manado. Selanjutnya ada Jembatan Bahtera Mas. Jembatan yang membentang di atas Teluk Kendari dan memiliki panjang 1348 meter ini merupakan jembatan yang terletak di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan jembatan ini menggunakan dana APBN senilai 800 miliar rupiah. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut sesuai dengan dampak positif bagi perekonomian di bumi Anoa ini. Karena jembatan ini mampu memangkas waktu tempuh dari Kota Lama menuju Kecamatan Poasia yang selama ini dipisahkan oleh Teluk, sehingga waktu perjalanan dari dua wilayah itu berkurang dari 30 menit menjadi 3-5 menit saja. Selanjutnya adalah Jembatan Yutefa. Jembatan Yutefa yang dahulu dikenal sebagai Jembatan Holtecam merupakan jembatan terpanjang di Papua.
Jembatan yang memiliki panjang 732 meter ini membentang di atas Teluk Yutefa, menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Jembatan ikonik berwarna merah ini dibangun dengan konstruksi baja dengan anggaran 1,8 triliun rupiah. Tidak hanya terlihat cantik dan megah, pembangunan jembatan ini juga mampu mengantongi 2 rekor dari Museum Rekor Indonesia. Rekor yang pertama didapat saat pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak paling jauh, dan rekor kedua untuk pemasangan jembatan rangka baja dengan bentuk utuh terpanjang. Tidak hanya meraih 2 rekor muri, jembatan Yutefa ini juga muncul fakta menarik. Fakta pertama, jembatan Yutefa memiliki teknologi pencahayaan yang sangat tinggi. Tidak tanggung-tanggung, pencahayaan jembatan ini bisa menghasilkan 16 juta kombinasi warna cahaya. Fakta kedua, gambar jembatan Yutefa dicetak pada uang pecahan 75 ribuan, edisi khusus hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Pembangunan jembatan ini menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa dari rakyat untuk Presiden Joko Widodo, khususnya di wilayah Papua. Selanjutnya adalah Jembatan Tayan. Jembatan Tayan merupakan jembatan yang terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jembatan yang berdiri kokoh di atas Sungai Kapuas ini memiliki panjang 1420 meter. Tidak hanya sebagai jembatan penghubung antar daratan, jembatan yang menelan anggaran 802 miliar rupiah ini juga menjadi ikon baru untuk masyarakat sekitar. Keindahan alam dan eksotisnya alam di sekitar jembatan membuat suasana jembatan ini nampak seperti di kota London, Inggris. Selanjutnya adalah Jembatan Kalikuto. Buat kalian yang kerap melintasi tol Trans Jawa dari arah Batang menuju Semarang, pastinya sudah tidak asing lagi dengan jembatan merah yang satu ini, yaitu Jembatan Kalikuto. Jembatan yang memiliki panjang 100 meter ini menjadi elemen penting dari jalan tol Batang menuju Semarang, Jawa Tengah. Jembatan ini menghubungkan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Selain sebagai penghubung 2 kabupaten tersebut, jembatan ini juga memiliki sisi estetik dan artistik, sehingga semakin indah untuk dipandang apalagi pada malam hari. Uniknya, jembatan ini menjadi jembatan pertama di Indonesia, bahkan mungkin satu-satunya di dunia yang strukturnya dirakit di lokasi. Selanjutnya yang terakhir, yaitu Jembatan Babin atau Jembatan Batam Bintan. Jembatan yang satu ini tampaknya akan menjadi jembatan yang paling spektakuler di era Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak, jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan ini di Kepulauan Riau digadang-gadang menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Batam Bintan diperkirakan akan membentang sejauh 14,794 meter dengan anggaran 8,6 triliun rupiah. Pembangunan jembatan Babin ini masuk dalam mega proyek nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Semoga saja proyek ini bisa selesai tepat waktu. Siapa tahu bisa menjadi kado terindah di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Nah, itu tadi beberapa jembatan megah dan menjadi ikonik di Indonesia. Semoga saja jembatan-jembatan tadi bisa awet sampai 100 tahun masa yang akan datang.